Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra syiyam wajibal mu'minin. Alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wasil asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa al-Azhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi i'udali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang sedang melaksanakan ibadah saum bulan Ramadan 1442 Hijriah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayah Allah. Kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga mampu melaksanakan ibadah saum di hari pertama ini. Hari kedua. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah untuk melanjutkan risalah para nabi dan rasul sebelumnya, yaitu risalah agama tauhid, agama Islam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini channel NU Ranting Keluarga Damai MBC Kecamatan Balikpapan Kota PC Balikpapan ingin rasanya berbagi ilmu tentang bagaimana kita dapat melaksanakan ibadah baik yang umum maupun yang khusus. Oleh karena itu perlu saya sampaikan dua ayat yang akan kita jadikan rujukan. Pertama Al-Baqarah ayat 21, yang kedua Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini ayat secara umum memerintahkan manusia seluruhnya, baik itu yang belum Islam, tentu harapannya mereka masuk Islam, kemudian agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Ini disebut manusia, artinya manusia secara keseluruhan dari Bani Adam. Ini kita harus selalu menyampaikan kepada saudara kita, baik yang terutama yang Islam, juga kepada yang non-Islam, agar mereka mau masuk agama Islam. Walaupun dalam Islam la iqra fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Ayat yang kedua ini khusus tentang perintah puasa Ramadan.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah perintahkan juga orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Puasa sungguhnya diperintahkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia atau umat-umat para nabi. Namun tidak perlu saya sampaikan di sini penjelasannya karena waktulah yang membatasi kita menjelang berbuka puasa ini. Artinya Allah inginnya kita manusia semuanya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu definisi takwa? Saat Abu Hurairah ditanya arti takwa, suatu ketika ada seorang bertanya kepada beliau, "Wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud dengan takwa itu?" Abu Hurairah tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi memberikan suatu ilustrasi. Ini hebatnya para sahabat termasuk Nabi itu kalau ditanya diberikan gambaran sehingga yang bertanya akan lebih enak menerimanya dan mereka bisa berpikir sendiri. Kemudian beliau menyampaikan, pernahkah engkau melewati suatu jalan dan engkau melihat jalan itu penuh dengan duri? Bagaimana tindakanmu untuk melewatinya? Orang itu menjawab, apabila aku melihat duri, maka aku menghindarinya dan berjalan di tempat yang tidak ada durinya, atau aku langkahi duri itu, atau aku mundur. Lalu kata Abu Hurairah cepat berkata, itulah dia takwa. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Kaum muslimin rahimakumullah, kata takwa menurut Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau seorang doktor, pengarang kitab Tafsir Al-Azhar. Dalam tafsir beliau diambil dari rumpun kata wiqayah yang berarti memelihara hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, memelihara jangan sampai terperosok kepada perbuatan yang tidak diridhoi. Memelihara segala perintah Allah supaya dapat dijalankan. Memelihara kaki jangan terperosok ke tempat yang penuh lumpur atau duri. Maka takwa demikian tidak dapat diartikan sebatas takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah adalah bagian kecil dari takwa. Menurut lagi, dalam takwa terkandung cinta, kasih, harap, cemas, tawakal, ridho dan sabar. Takwa adalah pelaksanaan dari iman dan amal soleh. Bahkan dalam kata takwa terkandung juga arti berani. Kaum muslimin wal muslimin rahimakumullah. Itulah kandungan takwa yang diilustrasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qur'an yang tidak ada satupun keraguan di dalamnya. Ia adalah petunjuk bagi orang-orang yang takwa, yaitu mereka orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, yaitu kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada mahsyar, neraka dan surga dan neraka. Itu yang gaib. Kemudian mendirikan sholat dan menyedekahkan sebagian harta yang mereka miliki dari rezeki kami, dari Allah maksudnya, dan juga mereka yang beriman dengan yang kami turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, kepada Muhammad, dan yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelummu atau sebelum kali kamu,
mereka juga beriman kepada akhirat, itulah mereka yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Baqarah ayat 2-5. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan makna takwa sebagai upaya melihara. Wahai orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan berbatuan. Di dalamnya adalah ada malaikat yang sangar dan keras. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah, justru mereka selalu patuh menjaga segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa sebagai upaya pemeliharaan diri harus terus-menerus tertanam dalam hati kita. Dengan bekal takwa, seseorang akan mampu mengontrol tingkah laku. Ia akan selalu menimbang apakah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atau tidak. Jika takwa sudah menjadi baju dan bekal hidup seseorang, maka takwa akan menjadi gaya hidup. Gaya hidup itulah yang kemudian terakumulasi menjadi suatu budaya, yaitu hasil budidaya manusia dalam mengembangkan dan menerapkan ketakwaan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Inilah sekelumit penyampaian kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita kepada jalan dan takwa, dan kita menjadikan budaya dalam kehidupan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 menit.